Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin pertanyaan saya sedikit keluar dari tema, tapi insya Allah masih berkaitan. Yang ingin saya tanyakan mengenai metode atau manhaj para ulama terdahulu, terutama para ulama tafsir. Mengapa kebanyakan para ulama tafsir terdahulu itu sangat longgar dalam hal infiltrasi, seperti sehingga banyak kita temukan dalam kitab-kitab tafsir itu riwayat-riwayat Israiliyat dan hadis maudhu. Nah, kalau kita bandingkan dengan ulama kontemporer, jauh lebih kritis dalam hal ini. Dan di samping itu juga kita tahu ulama tafsir terdahulu itu subjektivitas dalam penafsirannya lebih persentasenya lebih tinggi dibanding ulama kontemporer. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Maksum tentang tafsir ya. Jadi gini, al ulama ya addu ma alaihim ya, wa alaina an nuaddiya ma alaina. Jadi ulama-ulama itu sudah menyelesaikan apa yang kewajiban mereka. Tugas kita adalah melakukan apa yang kewajiban kita sekarang. Jadi ketika para ulama tafsir misalnya memuatkan di dalam tafsir-tafsir mereka riwayat yang menurut kita, yang menurut telaahan dan kajian, sebagiannya ada yang maudhu, sebagiannya ada yang dhaif, baik itu Israiliyat maupun ghairu Israiliyat, jangan kita pandang sebagai bukti bahwa mereka itu tidak berhati-hati, tidak. Tapi kita pandang itu sebagai jalan dari para ulama kita untuk menyiapkan bahan mentah sebanyak mungkin bagi kita. Tugas mereka al-jam'u, tugas mereka menginventarisir sebanyak-banyaknya pandangan yang ada, dimuatkan di dalam tafsir mereka. Misalnya tafsir Tabari, kan di situ banyak aqwal, banyak sekali ya, dari para salaf beda-beda. Ada yang misalnya perbedaannya itu tanawu, ada yang tadot juga kadang-kadang, tapi lebih banyak tanawu, yaitu perbedaan yang bisa dikumpulkan atau bisa dicari benang merah persamaannya. Nah, ketika Imam Tabari memuatkan beragam pandangan, termasuk diantaranya Israiliyat dan beberapa diantaranya hadis-hadis dhaif, itu jangan dipandang bahwa itu kelemahan dia ya. Jangan dipandang bahwa itu keteledoran beliau, tidak. Tapi itu memang disengaja untuk merangkum semua pandangan yang ada, sehingga ulama-ulama yang datang setelah beliau bisa melakukan amaliyatut tamhis, bisa melakukan klasifikasi, bisa menguji validitasnya, bisa mengkomparasi dan seterusnya ya. Kita bisa bayangkan nih ya, coba antum bayangkan nih, siapa namanya nih? Maksum. Nah, Maksum bayangkan kalau misalnya Imam Tabari hanya memuat satu kaul saja secara subjektif, mana yang dia mau? Ada 10 pendapat, lalu menurut dia yang kuat itu cuma satu, pendapat A, lalu yang 9 dia tidak tulis di bukunya. Justru menurut saya itu berarti beliau itu subjektif. Dengan memuatkan semua, itu justru menunjukkan bahwa beliau itu objektif. Yang dia kuatkan dia muat, yang tidak dia kuatkan pun dia muat. Kan banyak dalam tafsir Tabari, wa ila hadza amilu wa hadzal qawlu urajjihuhu, ada. Tapi yang marjuh menurut dia dimuatkan juga. Jadi justru menurut saya ya, ungkapan dari Maksum tadi menurut saya perlu dikoreksi. Nah, Maksum ya perlu dikoreksi. Jadi ulama kita memuat beragam pandangan bukan berarti mereka tidak punya standar, bukan berarti mereka asal memuat, tidak. Tapi itu bagian dari membangun fondasi yang kokoh, memberikan kita bahan mentah selengkap-lengkapnya. Dan tadi pertanyaan kedua,
kalau ulama-ulama sekarang itu lebih objektif dibanding yang dulu. Justru ulama-ulama kita zaman dulu, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, bahkan bukan hanya tafsir ya, kitab-kitab fikih juga, kitab-kitab tasawuf juga ya. Coba kita lihat kitab tafsir, misalnya Imam Qurtubi, dia mazhabnya Maliki, tapi apakah pendapat Imam Malik saja yang dimuat? Tidak, semua pendapat dia muat, walaupun dia mentarjih pendapat mazhabnya dia ya. Imam Qiyya al-Harrasi misalnya, di dalam kitab Ahkamul Qur'annya, apakah dia hanya memuat pandangan mazhab Syafi'i saja terhadap ayat-ayat ahkam itu? Tidak, dia muatkan yang lain, walaupun dia tarjih dan dia kuatkan pendapat mazhab Syafi'i. Imam Ibnul Arabi dalam tafsir Ayatul Ahkam, dia juga kan begitu, walaupun dia Maliki, dia muatkan pendapat yang lain. Bahkan Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, coba kalau kita lihat kitabnya Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, apakah pendapat yang benar saja dimuat oleh beliau? Tidak, semua pendapat ahlul firaq dimuatkan, lalu dijelaskan apa-apa kelemahan atau kritik beliau. Dengan kata lain, kalau kita bicara tentang objektivitas, subjektivitas, saya bisa mengatakan bahwa justru para ulama-ulama kita di masa yang lalu, dalam kitab-kitab mereka justru telah berusaha seobjektif mungkin ya. Bahkan para ulama sekarang yang menurut saya banyak yang agak-agak kurang objektif ya. Termasuk min dimnihim al-wahabiyun. Nah, itu dia itu hampir-hampir tidak pernah objektif itu. Dari awal sudah mengatakan hadhihi firqatun dhalatun mudillah. Bagaimana mau objektif? Begitu menyebut Asy'ariyah, hum firqatun dhalatun mudillah. Kalaupun misalnya menukil pandangan dari mazhab tertentu yang tidak sesuai, jarang sekali mereka menukil dari kitab asli. Selalu mengambil dari pandangan ulama yang satu pandangan atau satu mazhab, sehingga objektivitasnya hilang. Nah, jadi saya ingin katakan, alhamdulillah ulama-ulama kita objektif semuanya ya, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir, Masum ya, sangat objektif.